Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajrawati Ningsih. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang nama aslinya Suwardi Suryaningrat dilahirkan pada 2 Mei 1889 bertepatan dengan 1303 Hijriah di Yogyakarta, dan wafat pada tanggal 26 April 1959 bertepatan dengan 1376 Hijriah, yang pada saat itu berusia 70 tahun. Dilihat dari segi leluhurnya, ia adalah putra Suryaningrat, putra Paku Alam III. Sebagai seorang ningrat, ia termasuk yang memperoleh keuntungan dalam mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan dasarnya ia peroleh dari sekolah rendah Belanda. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah guru, tetapi sebelum sempat menyelesaikannya ia pindah ke Stovia. Namun sekolah itu pun ia alami kesulitan ekonomi. Sejak itu ia memilih terjun dalam bidang jurnalistik, suatu bidang yang kelak mengantarkannya ke dunia pergerakan politik nasional. Kemudian ada karya-karya Ki Hajar Dewantara. Karya warisan pertama Ki Hajar Dewantara adalah Taman Siswa, yang menjadi representasi institusi pendidikan pribumi pada masa kolonial yang tetap eksis sampai saat ini. Kedua adalah tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Tulisan-tulisan itu dikumpulkan dan diterbitkan oleh Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa dalam buku Karya Ki Hajar Dewantara bagian 1 Pendidikan, dan Karya Ki Hajar Dewantara bagian 2 yaitu Kebudayaan. Kemudian kepiawaian dalam menulis karena beliau sejak muda menjadi penulis dan wartawan. Ketiga, buku bagian 1 Pendidikan terbagi dalam 8 bab, yaitu pendidikan nasional, pendidikan politik, pendidikan anak, pendidikan kesenian, pendidikan keluarga, ilmu jiwa, ilmu adab, dan bahasa. Tulisan tertua dalam buku ini yakni Pendidikan dan Pengajaran Nasional, yang disampaikan sebagai prasarana dalam Kongres Pemufakatan Pergerakan Kebangsaan Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1928. Kemudian gagasan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Gagasan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara selengkapnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan pendidikan. Secara sederhana, visi dapat diartikan suatu cita-cita ideal yang bersifat jangka panjang, jauh ke depan, dan mengandung makna yang amat dalam, yang kemudian berfungsi sebagai arah pandang kemana suatu kegiatan diarahkan secara konseptual. Visi biasanya berisi rumusan kalimat yang tegas, jelas, dan singkat. Sedangkan misi adalah serangkaian langkah-langkah strategis yang lebih terperinci dan terukur. Apabila dilaksanakan akan terasa pengaruhnya baik secara psikologis, sosiologis maupun kultural. Kemudian kumpulan dari misi tersebut selanjutnya berfungsi untuk mencapai visi. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum atau mata pelajaran. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam pengertian yang sederhana, kurikulum sering diartikan dengan sejumlah mata pelajaran atau bidang studi. Namun dalam perkembangan selanjutnya, pengertian kurikulum tidak hanya terbatas pada pengertian sejumlah mata pelajaran atau bidang studi saja, melainkan pula kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa dalam rangka belajar. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti termasuk bidang kajian yang mendapatkan perhatian yang menonjol dari Ki Hajar Dewantara.
Pemikiran dan gagasannya tentang pendidikan budi pekerti secara akademis amat luas, kokoh dan komprehensif, sebagaimana hal ini terlihat pada sejumlah referensi dari para tokoh dalam bidangnya yang ia gunakan. Penguasaannya terhadap ilmu jiwa yang demikian luas yang mendalam telah digunakannya secara fungsional, proporsional dan elegan dalam membangun konsep atau teorinya tentang pendidikan budi pekerti. Gagasan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan budi pekerti terlihat jelas diarahkan pada pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Yang keempat, pendidikan agama. Ki Hajar Dewantara menunjukkan sikap sebagai seorang nasionalis religius yang bersikap toleran, demokrat, menghargai keagamaan, dan sekaligus juga realistik. Selain itu juga ia menginginkan agar masing-masing agama memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki akhlak dan sopan santun masyarakat dengan cara menonjolkan sisi pengalaman agama dalam bentuk budi pekerti yang mulia. Ia juga menginginkan agar masyarakat bersikap realistik dan objektif serta toleran. Hal ini terlihat pernyataannya itu bahwa dari satu sisi lembaga pendidikan dapat mengajarkan agama yang sesuai dengan misi lembaga tersebut kepada siswa yang memiliki agama yang berbeda, dengan catatan tidak boleh dengan paksaan. Kemudian yang kelima, pendidikan taman kanak-kanak. Pendidikan taman kanak-kanak termasuk ke dalam pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia. Dalam bahasa Arab dijumpai adanya istilah bustanul atfal atau tempat bermain kanak-kanak, dan para ulama Islam seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Jamaah dan lain-lain sudah menyinggung perlunya pendidikan kanak-kanak sebagaimana yang tidak boleh dianggap sepele dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang utuh. Kemudian yang keenam, wawasan global internasional. Sejalan dengan wawasan global internasional, Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pentingnya pengajaran bahasa dunia untuk kepentingan pengajaran bahasa ini. Dalam bukunya Bagaimana Pertama Pendidikan, ia menguraikan pandangan tentang bahasa dalam satu bab khusus tentang bahasa sebanyak kurang lebih 60 halaman. Ia mengatakan bahwa bahasa yang dipelajarkan pada sekolah-sekolah rendah hanya bahasa Indonesia dan bahasa daerah, sedangkan untuk sekolah menengah selain bahasa itu perlu pula bahasa Inggris sebagai bahasa dunia internasional dan bahasa Jerman untuk keperluan perluasan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, sistem pokok. Ki Hajar Dewantara juga berbicara tentang sistem pokok. Sistem pokok asrama atau pawiyatan mengandung keuntungan dari segi ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan secara akademis akan mengandung terciptanya hasil pendidikan yang berkualitas secara sempurna. Dengan ini, seorang anak diajar cara hidup bermasyarakat dan sekaligus dapat memanfaatkan seluruh waktunya untuk kepentingan pendidikan. Kemudian ada konsep belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Manusia menuntun segenap kekuatan kodrat yang memiliki anak, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara telah mengungkapkan betapa pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan kunci untuk membangun sebuah bangsa. Di dalam pendidikan ada proses belajar yang menentukan hasil dari tujuan pendidikan. Maka dari itu Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa belajar harus sesuai dengan cipta, rasa, dan karsa. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan unsur-unsur belajar sebagai berikut. Yang pertama,
peserta didik. Manusia adalah makhluk yang berbudi, sedangkan budi artinya jiwa yang telah melalui batas kecerdasan yang tertentu hingga menunjukkan perbedaan yang tegas dengan jiwa yang dimiliki hewan. Jika hewan hanya berisikan nafsu-nafsu kodrati, dorongan dan keinginan, insting dan kekuatan lain yang sembunyi, itu tidak cukup berkuasa untuk menentang kekuatan-kekuatan baik yang datang dari luar atau dari dalam jiwanya. Kemudian ada yang kedua, pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik dalam arti sesungguhnya adalah proses kemanusiaan. Sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, yakni mengangkat manusia ke tara finsani. Mendidik harus lebih kemerdekaan manusia dari aspek hidup batin atau otonomi berpikir yang mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik. Kemudian yang ketiga, tujuan belajar. Pembahasan mengenai tujuan belajar tidak akan terlepas dari tujuan pendidikan. Hal tersebut disebabkan karena pendidikan merupakan aspek terpenting dalam pendidikan. Oleh karena itu, tujuan belajar sama dengan tujuan pendidikan, dan tujuan pendidikan identik dengan tujuan hidup manusia. Yang keempat, ada asas belajar. Konsep belajar diusung oleh Ki Hajar Dewantara memiliki 5 asas, antara lain asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Asas tersebut pula lah mendasari pendidikan di perguruan taman siswa. Berdasarkan kelima asas tersebut, disimpulkan bahwa belajar menurut Ki Hajar Dewantara harus dilandasi dengan kemampuan pribadi, dengan kodrat, tidak bertentangan dengan budaya toleransi, dan menjaga hak-hak orang lain. Kemudian yang kelima, metode belajar. Metode belajar yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara adalah metode Among. Among memiliki makna menjaga kelangsungan hidup batin peserta didik dengan mendampingi dan mengarahkan, bukan hanya membiarkan perkembangan batin peserta didik, namun juga menjaga agar keadaan batin peserta didik tetap dalam keadaan baik. Kemudian ada sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara, berisi 2 dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batin sehingga manusia dapat berdiri sendiri. Yang kedua, kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Ki Hajar Dewantara membagi 4 tingkatan dalam proses belajar, yaitu yang pertama, taman India dan taman anak usia 5-8 tahun. Kemudian yang kedua, taman muda umur 9-2 tahun. Yang ketiga, taman dewasa umur 14-16 tahun. Yang keempat, taman madya dan taman guru umur 17-20 tahun. Berdasarkan teori tingkatan belajar yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, terdapat 4 tahapan belajar. Tahapan perkembangan pertama, peserta didik dibimbing untuk mengetahui pengertian mengenai kebaikan dan keburukan. Tahap kedua, yaitu setelah mengetahui pengertian mengenai kebaikan dan keburukan, peserta didik diajarkan perilaku yang berkenan dengan baik buruk menggunakan metode pembiasaan. Tahap ketiga, peserta didik membimbing untuk mengetahui dan mengukur tindakan yang telah dilaksanakan. Tahap keempat, peserta didik dibimbing untuk memahami, menyadari, dan mempertanggungjawabkan perilaku yang telah dilaksanakan oleh peserta didik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.